mencapon orang kangen telasan mereka diadopsi dari bahasa Jawa mungkin karena buktinya keluarnya telas mereka telas dari bahasa telas kan mereka kan. Nah ini kalau dari bahasa Jawa corakna ditelas mereka maksudnya abi sudah habis. Entah pun apa saya maksud sehabis mereka, entah pun apa. Nah, tapi ketika kita kembali ke bahasa aslina, jika dinto adalah Idul Fitri. Ayat paneka pada dua, bodoh siapa makna ayat paneka sebagaimana ayat aslina, jika dinto abali, artinya abali. Kemudian sikap yang dua, bodoh saya mengucapkan ulama mengucapkan dari asal kata ada yang untuk. Nah, para rabu sepada murja namun Bukan kaula lebih condong kepada makna aslina yang kita dinto adalah ayat panika kembali. Coba beda memaknai tentang ayat panika para rabu sepada murja yang kita panika maknanya kembali panika. Saya maksud kembali panika beda saya mengucapkan kembali karena pelaksanaan Idul Fitri panika terjadi berulang-ulang satu tahun, jadi kembali ke tahun berikutnya. Coba mungku kau lebih maknaan ketika dinto yang kurang menyentuh, karena kau lebih ikut kepada makna kembali ke secara hakikat. Makanya ujungnya daripada kalimat id panika yang kita dinto adalah fitri. Berarti saya memaknai fitri panika adalah saja, tapi beda setanda ke makna panika melihat daripada alasan sukunan suku kata. Nah, para rabu sepada murja artinya kembali ke kesucian, karena memang asalnya manusia secara rohani yang panika adalah suci. Tapi ingat bahwasanya asalnya manusia secara dahir panika kotor. Karena memang saya panika panika adalah penuh dengan kotoran. Nah, namun asal awalnya manusia dan panika asal dari tanah panika suci. Makanya tanah panika masuk salah satu daripada alat untuk dipakai untuk bersuci. Termasuk apoy panika termasuk alat sebisa untuk bersuci. Jadi apa yang panika pada rabu sepada murja niko orang ingat kalau pernah pamat maliki panika saya mengucapkan bahwa pernah pamat Hanafi saya mengucapkan bahwasanya apa yang panika termasuk benda yang bisa dipakai untuk bersuci. Nah, para rabu sepada murja artinya teka abatan kadito ternyata menabi kembali teka asal kata tiana yang dikadito adalah suci. Nah, ini sama dikajukan aing, sama dikajukan nyata suci, kemudian sama dikajukan angin, panika adalah suci. Saya panika seperti kotakan anasir dahirna apa? Asal dahirna saya sifat adamnya kak dinto. Nah, para rabu sepada murja yang terpenting bagaimana abad kak dinto kembali ke kesucian panika. Akatnya saya coba serangan Allah Subhanahu wa taala, tada aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang saya nyucikan jiwana. Allah Subhanahu wa taala senantiasa aparing momen-momen, aparing beberapa yang akatnya telasan mereka secara global tidak konsyata ilasakan dari Allah taala sengaja bagi kamu momen betul-betul tertentu panika dek ke hamba-hamba pun Allah. Panika karena begitu tahunya bahwasanya manusia itu senantiasa dalam kelalaian, dalam lupa, senantiasa lalai. Artinya namun dia saking tak lupa, manusia panika saking senantiasa tak lalai. Apa boleh ning dalam ma'rifat apa mereka juga pikir nanti dalam tarekat niscaya akan dia malaikat entah lupa malaikat kan marapanika
Cuma malaikat panika butuh maksudnya tahun yang kalain lah lalan perintah pangeran. Mun manusia kan macam-macam mereka yang manusia. Macam-macam mereka yang manusia panika. Makanya kali pertama itu dia ke Nabi Adam alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala, malaikat panika ketika lestari protes ke pangeran, kemudian takluk ke manusia panika takluk. Ketika Nabi Adam yang suruh nyebutin nyama-nyama apa ya? Karena malaikat taonin ke mereka. Mana suruh nyebut nyabe, selamanya nyebut nyaba. Taonin lainnya taonin. Kan gitu. Makanya malaikat panika sanyatana bu, tuh sebentar panika manus, sebentar ketika manusia mereka macam mereka ini. Bahkan sampai sehalal oning, seharam oning, sejeleng oning, sepote oning. Coba kelebihan malaikat panika kan saya paringin nakso, kelebihan malaikat. Nah, tapi juga kan kelebihan manusia kita paringin nakso panika juga merupakan kelebihan. Karena kalau nakso panika bisa tompak nakso panika sehingga ngepeng manusia panika kalau ketempatan burak, kan iki? Ketempatan burak. Nah, para apa sebenarnya ketempatan burak panika kan para ulama mayoritas mencatatkan nakso, makanya ketika di takbiratul ihram ning dalam sampaian panika kocak nompak burak panika nyendel napas panika kemudian hapa ngecep, makanya saking jalan panika japon hapon apa kecepatan burak panika hapa ngecep kan. Nah ini kabar orang pada mungkin kini kok nyatana pun yang beda ketempatan panika pun beda ya praktekna panika pun nyatana beda ya. Berling apa? Makanya puncak kesucian mereka pada dalam sampaian. Puncak kesucian makanya sampai kocakan takbiratul ihram mereka kan takbir si paling mulia, pakaian kemuliaan. Makanya yang di bab haji mereka yang mana beda pakaian ihram. Pakaian ihram mereka pakaian yang suci, pakaian kemuliaan, pote, kemudian takjil bahkan kan gitu. Artinya sepi karena kesucian mereka yang dalam peki mereka sepi daripada wujudnya, bentuknya atau rupanya, kemudian daripada rasanya, daripada baunya. Makanya selestari sampajeng ajar sampajeng mi'raj, dia kan ketika mengembalikan abad, mereka abad tadi temui memang betul-betul la qadirun la muridun la sami'un la basirun la mutakallimun. Mereka sifat mustahil. Sifat mustahil bagi Allah itulah milik kita. Ketika kita sampai kepada milik kita yang sebenarnya yang kita itu adalah la qadirun, la muridun, la sami'un, la basirun, la mutakallimun. Apa panika la mawjudun, apa tak wujud. Engkan dari apa tak wujud beda saja manusia. Yang kita bagi. Engkan dari apa panika tak wujud beda manusia panika lapor saja lah. Sobong, kenapa mana-mana no sobong kan sobong warna, sobong rupa, sobong rasa, sobong apa-apa kan ini. Makanya dosa sebarang raja, dosa paling kan kotoran, kan ini. Dosa paling kan kotoran, mana bintangnya syariat, dosa paling kan najis, kan ini hadas, kan ini. Mana bintangnya syariat, mana bintangnya tarekat, ini paling kan dosa-dosa apa. Makanya ketika apa paling betul wujud teman-teman mana bidangnya syariat. Tapi ketika abad terpandang kama siapa mereka montarekat betal. Yang kapan abad mereka nyatai orang agak iba mereka betal syariatnya tak betal tapi secara tarekat pun betal. Kiri. Karena yang kotor itu adalah jiwa. Yang kotor mereka adalah jiwa. Kapan abad nyatai orang, kapan abad tangki, kapan abad sombong, kapan abad tak terima, kapan abad merasa gengsi. Karena menyambut yang betul duduk kan? Coba. Atau aku yang betul duduk namang karena mestinya orang aja dan di jalan mereka di top, jika di top kalau lebih ngateng-ngateng di dalam syariat kan, ini tak ngateng-ngateng. Harus wujud salib batal. Tapi secara tarekat, hakikatnya mereka benar-benar kada aflaha man zakkaha, untunglah orang-orang saya nyuci jiwana mereka pun dibersihkan, tak ada lagi jiwa, paham kan?
Bukan dalam makna mana bilangan tarekat kan jiwa itu disucikan daripada sifat-sifat jelek kan, daripada sifat-sifat jahat kan, itu yang dibersihkan. Tapi dalam hakikat yang dibersihkan itu jiwa itu sekali itu yang dibersihkan. Hebat ada akal berjiwa-jiwa adalah raga sudah tak ada, jiwa sudah tak. Kalau raga sudah tak ada, jiwa sudah tak ada, apa yang ada? Bersihlah kita, tak ada lagi kita. Dua. Ada aflaha man zakkaha. Nah, para nabi pada mulia. Berarti kalau dalam hakikat ada jiwa kotor, tekan. Tapi dalam tarekat kotor jiwa, berdosa kita, pandang kita, dengar kita maksiat, hati kita sungkap, hati kita bangga dan seterusnya, kotor. Tapi jiwa masih ada. Berarti kan tak bersih kali ini, karena benda masih ada, wujud masih ada. Cuma walaupun itu adalah wujud batin, maka dia tetap ada. Sedangkan zat yang wajib al-wujud yang maha suci itu, yaitu adalah hanya Allah. Sifat nafsiyah. Makanya ketika kita baca subhanallah, apa yang dimaksud subhanallah itu? Subhanallah itu kita terpandangnya kemana? Kalau mensucikan, kalau kita sudah subhanallah, kalau kita memang benar-benar dapat hakikatnya, maka jiwa kita pun sudah tak ada lagi, maka alam makhluk sudah tak ada lagi, maka tinggallah dialah yang maha suci, dialah yang maha suci. Makanya kita sebut subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi resapi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, maha suci Allah. Mendalam artian kita yang mensucikan Tuhan, Tuhan bukan kotor. Salah-salah kan apa suci ada pangeran. Kan gitu. Tuhan memang sudah suci, kita yang kotor. Ketika kita membersihkan diri kita, zahir dan batin kita sucikan, dan jiwa kita sekali, maka sepi daripada segala sesuatu yang ada hanya Allah. Maka itulah kesucian itu, maksudnya Allah, kita mensucikan Allah, bukan kita antara kursus pangeran atau kita mentobati pangeran. Dan alhamdulillah, kalau sudah tak nampak yang lain, maka hanya yang nampak hanya dia, maka dialah kerajaan alam makhluk, kerajaan dunia maliki yaumiddin, dan kerajaan akhirat hanyalah dia. Jadi kita mengucap walhamdulillah, alhamdulillah, memang dialah yang terpuji, karena tak ada kerajaan yang lain, tak ada wujud lain, tak ada yang kekuasaan lain, tak ada yang lain, yang ada hanya Allah. Alhamdulillah. Makanya yang ketiga, wala ilah. Apa maknanya la ilah? Sampai pada maqam la mawjudun bihaqqi illallah. Tidak ada yang ada kecuali yang ada hanya dia. Kan? Bukan dalam maknaan tidak ada Tuhan selain
Kalau tidak ada Tuhan yang sudah dinafikan. Tapi itu ahli bahasa lah, sebenarnya sama aja sih maksudnya, menurut kalau bagi saya sama aja maksudnya. Tapi ini untuk lebih lurus lagi, kalau tidak ada Tuhan yang ditiadakan itu tadinya kita akui, tadinya ada kan, atau kita mengakui Tuhan makhluk yang lain, orang-orang yang lain, orang yang agama lain. Wala ilah. Tapi gimana lebih pasnya? La ilaha illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Coba gimana maksudnya? Tidak ada yang ada kecuali Allah. Berarti yang ada yang nampak itu ada tajallinya Allah. Gimana lagi? Jadi yang ada itu hanya tajalli Allah, hanya tajalli Allah. Kenyataannya Allah menyatakan dirinya sesuai dengan maksudnya Allah. Bentukan zanmufiyan fa'ahbab tuan u'rab fa'khalaqtul khalqa dikai u'rab, sesuai bentuk tujuan mereka. Aku adalah pembendaharaan yang tersembunyi. Kenapa pembendaharaan yang tersembunyi? Karena itulah hasanah kita. Hasanah tak ada hasanah yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Nikmat raja ningali Allah esowar kesalan jannah. Kini swarga salancengnya. Di mana swarga mangkennya? Di Kadima swarga mangken. Swarga tempatnya Nabi Adam lembah oleh Kadima. Kan gitu. Ketika kita sudah lebur kepada Allah, muwajah kepada Allah, nyata Allah, maka disitulah puncak kenikmatan, itulah yang namanya surga. Gak ada batasnya kan, makanya digambarkan surga itu mala ainun ra'at, mala udhunun samit, mala khatar ala qalbul bashar. Coba, siapa yang tak pernah terlintas itu? Mala ainun ra'at, yang tak pernah ditengok dengan mata kepala, mala udhunun samit, tak pernah didengar oleh telinga, mala khatar ala qalbul bashar, tak pernah juga terbesit dalam perasaan. Coba. Kenapa? Karena rasanya itu tak ada. Yang ada hanya Allah. Kesadarannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana kata ala kalbu. Tidak ada angan-angan lagi, tidak ada rasa-rasa lagi. Kalau masih merasa itu namanya belum kenal kepada Allah. Kalau masih menyebut itu namanya itu belum kenal sama Allah. Ya tetap menyebut, akan tetapi yang disebut juga Allah, yang menyebut juga Allah. Benar? Kalau akhirnya itu adalah tajallinya Allah, makanya ingatmu kepadaku, kata Allah, tidak akan pernah sama dengan ingatku terhadap diriku sendiri. Karena hakikat yang ingat itu adalah hakikat ingatnya Allah. Mana bisa kita ingat kalau kita nggak diingatkan? Yang diingat juga Dia. Ingat lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Lagi kepada Nabi sepada Muhammad. Kalau kita berada di kondisi itu, kita dalam keadaan fitrah. Makanya kalimat nafi isbat mereka la ilaha illallah itu adalah disebut dengan kalimat pensuci. Karena hukum tauhid, hukum kesucian itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ketika hukum tauhid mereka la ilaha illallah, tidak ada yang ada itu hanya Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah, akan umumkan. Tidak ada yang wujud itu kecuali wujud Allah. Wahdahu la syarikalah, tunggal, tidak ada yang ada di sisinya, tidak ada di sekutunya. Kalau masih ada dua, itu bukan tauhid namanya. Kalau masih ada tiga, apalagi kita nampak semua ada, semua banyak, semua bumi ada, langit ada, pohon ada, semua ada. Mana nih yang ada? Itu namanya bukan tauhid. Nah, yang dimaksud tauhid itu yaitu adalah ketika namanya suhudul kasra fil wahdah. Nyaksiakan banyak paneka kasesetong. Bagaimana caranya? Itu dimatikan, ditiadakan. Makanya namanya kalimatnya nafi. Kalau sudah tak ada lagi, zahirnya sudah tak ada, batinnya sudah tak ada, itulah namanya kesucian. Wahdahu la syarikalah. Tidak ada yang ada di sisinya, tuh tidak ada bersekutu. Malaikat pun tak ada, dari Dia juga asalnya. Coba. Tapi kan nampaknya banyak kan pada diri kita nih. Semua ada.
pada diri kita. Malaikatnya ada, kuburannya ada, semua ada pada diri kita nih. Coba. Tapi hakikatnya adalah satu. Nah, mereka para rabusi pada murja. Tapi jangan ditinggalkan bahwasanya kalau jangan meninggalkan syariat nanti nggak ada Muhammad. Jadi kan nggak ada Muhammad pula nanti kan, karena Muhammad dan Allah itu hakikatnya antara zat dan sifat, tetap hakikatnya adalah satu. Nampaknya dua, tapi hakikatnya adalah satu. Karena zat dan sifat itu tak berpisah, karena sifat itu adalah daripada zat. Nah, maka dalam sifat 20 paneka para rabusi pada murja. Kenapa kita dikatakan la qadirun, la muridun, la sami'un, la basirun, la mutakallimun? Coba. Itu kan kalau yang maknawiannya kan kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama. Mestinya kan la kudrat itu sudah otomatis. Kalau sudah la qadirun, kan sudah tak ada kuasa lagi. Kita jangankan napas yang ada. Coba. Karena kudratnya itu adanya pada pernapasan. Kan? Kudrat dan iradatnya itu adanya pada pernapasan. Tapi kalau kuasanya sudah tak ada, jangankan pernapasannya ada. Artinya yang zahir itu sudah makanya kematian hakikat yaitu ada dikatakan la qadirun la muridun, untuk kembali ke kesuciannya. Sudah tak ada yang maknanya, sudah tak ada yang ma'ani, kan yang jiwa, yang rohani. Yang rohani itu yang ma'ani, makanya langsung kepada la qadirun la muridun la sami'un la basirun la mutakallimun. Itu kan yang rohani. Kalau sudah yang rohani tak ada, jangankan yang fisik yang ada. Tak ada yang fisik. Karena yang fisik itu dihidupi oleh rohani. Karena yang fisik itu adalah yang dihidupi dengan kata lain dengan jiwa. Dengan kata lain yaitu adalah hati. Kalau sudah tak ada, itu tak ada lagi akhirnya. Memang ketika pada sudah la qadirun la muridun la sabrun la basirun la mutakallimun, maka la hayyun sudah tak ada lagi diri kita. Artinya sudah kembali. Kemana kembalinya? Ya kembali aid, namanya kembali innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan itu kan dikaitkan dengan Idul Fitri. Kemana sebaik-baik kembali kita? Bukan ke surga, juga bukan ke neraka, apalagi kepada jin-jin setan. Lahinas minal jinnati wan nas. Bukan sebaik-baik tempat kembali. Sebaik-baik tempat kembali yaitu adalah kembalinya kepada Allah, sesuai dengan konteksnya innalillah, sesungguhnya dari Allah. Ya ke sanalah kembali. Tidak ada tujuan kembali yang sesungguhnya itu melainkan kepada Allah. Makanya sampai samangken orang, udahlah kembalikanlah ke pangeran, kan apa nikah? Udahlah kembalikanlah ke surga. Kan tidak ada begitu kan? Coba apalagi udahlah kembalikanlah ke neraka. Takut. Tidak ada ceritanya, namun pada orang selesai nggak berasa semangat tuh. Nah kembalikan aja lah ke neraka. Terus itu kalian. Nah, tidak ada ceritanya atau ada kembalikan aja ke surga. Tidak ada. Kembalikan ke malaikat tak ada, dan dikembalikan kepada Allah, karena alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada yang terjadi itu melainkan daripada Allah. Nah, para rabusi pada murja, karena Allah itu adalah aktor satu-satunya, aktor di alam semesta ini yang menggerakkan segala sesuatu. La tataharraku zarratin illa bi'idnillah. Tak ada yang bergerak melainkan digerakkan oleh Allah, Subhanahu wa ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah satatiakan ban apa sebabna kalako. Kita apa kadin tama gerak cerician, mana bisa kita bergerak kalau tidak digerakkan. Nah, oleh karena itu para rabusi pada murja, ketika kita dikasih gerak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tinggal kita memperhatikan kemana gerakan kita nih. Kan? Adakah kita gerakan di dalam ridhonya, atau kita atau kita itu bergerak di dalam kemurkaan
di dalam kemurkaannya. Ini sama-sama gerak daripada Allah, tapi Allah ada ridho, ada murka. Sebab itu ada kemarin anak Mahatali yang masih kebingungan juga tengok. Mahatali kan sudah kitabnya sudah oke kan. Nah itu yang tanya, masa Ustadz katanya ini karena kalau semuanya perbuatan Allah itu masa disiksa katanya. Kan, betul kan? Kan tepat kan? Masa mun lakona Allah nyiksa lakona dire. Masa mun lakona Allah paneka Allah nyidang atanya lakona dire. Kan gitu. Tepat kan? Saya bengal nyalakan. Waktu bengal tanggung jawab bengal nyalakan mereka. Masa mun Allah lakona Allah kemudian Allah nyiksa lakona tire, nyidang atanya lakona tire. Coba. Makanya para rabu sebenarnya berlakunya ke hamba yang itu jangan ada yang keluar daripada diri, akan tetapi biarkan dia keluar daripada Allah, Subhanahu wa taala. Kali itu aja sebetulnya permasalahannya. Permasalahannya apa yang kita buat, apa yang kita lakukan itu adakah keluar daripada Allah atau keluar daripada diri? Nah, lalu di mana garisnya? Kalau kita kenal kepada Allah, maka sandarkan kepada Allah, maka itulah yang keluar daripada Allah. Jangan ada nampak lagi makhluk. Paham kan? Kan itu ya. Tapi sebaik apapun yang kita lakukan, kalau itu keluar daripada selain daripada Allah, makanya kalau ada dua wujud tadi, maka pasti dia keluar daripada salah satunya. Iya kan? Syukur-syukur dia keluar daripada Allah. Coba, tapi kan masih ada sekutu nih. Padahal hukum tauhid itu adalah wahdahu la tidak ada yang berdiri, tidak ada sekutu Allah, tidak ada yang wujud daripada selain Allah. La ilaha illallah wahdahu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Mereka sudah la mawjudun bihaqqi illallah. Makanya yang dikir mereka la ma'buda illallah, la maqsuda illallah. Terakhir hakul yakin la mawjudun bihaqqi illallah. Tidak ada yang wujud hak. Yang lain itu wujud batil. Batil itu tidak wajib ada kan. Yang wajib ada itu kan hanya yang hak, itu hanya Allah. Artinya maknanya wajib ada itu bukan dipaksakan. Bukan adanya itu bukan dipaksakan karena memang fakta dan kenyataannya memang begitu. Artinya kebenaran yang absolut bukan dipaksakan. Kalau orang mengerti, tidak boleh tidak orang harus mengakui kebenaran absolut itu adalah kebenaran yang hakiki, tidak bisa diganggu gugat. Setong tambah setong lah kamak bela tanya akun lalu dua. Meski ada orang nggak sok apa, tanyain lah setong karena setong tambah setong tak kira bakal lah jawab telak. Orang yang belajar tak belajar pakun lah ikhlas. Makanya la ilaha illallah mawjudun illallah itu adalah kalimatul ikhlas. Kira-kira itu yang dimaksud dengan kebenaran yang absolut. Tidak bisa dirubah. Walaupun merubahnya pasti yang merubah itu yang salah. Itu kan? Makanya kenapa ketika tidak menyembah kepada Allah pasti dia yang salah. Kemudian dia pindah Tuhan, pasti dia yang pindah Tuhan itu salah. Karena la ilaha illallah wahdahu la syarika, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu maksudnya kebenaran yang absolut. Karena kebenaran yang absolut di alam semesta itu hanya satu saja. Kalaulah ada dua Tuhan, pasti dia bertempur, berebut kekuasaan. Kalaulah Tuhan dengan Tuhannya berkelahi, macam mana hambanya? Ya jadi begitu kan. Ada lapak langit ini punya saya, ini kuasa angin ini macam di dewa-dewa kan. Nah, ada penguasa langit, ada penguasa bumi, ada penguasa. Itu kalau penguasa yang Allah letakkan memang ada. Tapi ketahuilah bahwasanya semua yang memegang kekuatan itu adalah dari bangsa manusia. Coba, karena malaikat itu hakikatnya itu ada pada diri manusia. Coba nama pangeran. Rafa'as samawati wal ardh. Etengkiakenna rafa'as samawati bighairi amadin lam tarawnaha. Di patengki langit zaman Allah Subhanahu wa taala tak kalah benteang.
Tak kala benteng sebagaimana kamu lihat. Tidak ada tiang nak. Dia mau benar yang tiang nalangi. Kalau tiba-tiba mereka dintokan, tahunya dah bisa menghadapi kita. Ini kan keadaan kita ini karena langit kita membumbung, akhirnya kita ada kehidupan, ada udara, ada apa kan, ada angin, ada apa, ada ruang lah. Kita bisa berjalan menjalani umur dari waktu bayi sampai waktu tua dan seterusnya. Kan adanya ruang yang Allah sediakan. Lah, itu ditinggikan kata Allah Subhanahu wa taala, itu kan tanpa tiang. Bighairi amadin lam tarawna, sebagaimana yang kamu lihat. Nah, sebagaimana yang kamu lihat itu tiang ulama, itu tiangnya ada, cuma kita nggak tengok. Sebagaimana yang kita lihat, orang lihat kan nggak ada. Tapi sebenarnya ada. Siapa yang pegang langit yang kena langit itu? Jadi Jadi pakona bumi itu, yaitu adalah manusia. Manusia yang bagaimana? Manusia yang kenal kepada Allah, manusia yang menjadi khalifah, manusia yang menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jadi walinya Allah itu pastilah dia orang yang kenal kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Lepas yang ke bumi, makanya dengan kata lain bahwasanya satu je makhluk, satu je orang kafir, satu je manusia, satu je munafik, satu je aneka numpang di kapako na bumi kat dintan. Yang ke langit. Numpang di artinya tidak sadar, mana sadar lah. Kita aja dulu mana ada sadar ke situ. Kita dari hal-hal di bumi ini, entah apa-apa yang dibuat pun tidak ada yang kita sadar. Padahal kita nyatanya itu numpang hidup. Secara syariat kita numpang hidup kepada mereka-mereka yang soleh, mereka-mereka yang wali-walinya Allah. Mereka-mereka yang kenal kepada Allah, kemudian dia berbakti. Ada juga kenal kepada Allah, tapi dia membangkang. Ada tidak? Udah kenal kepada Allah, masih juga tinggi hati. Ada juga kenal kepada Allah, masih juga sombong. Kan gitu? Setelah kenal kepada Allah, kalau sudah kenal kepada Allah itu kan mau berserah al-Islam. Itu kan menyerah. Kan? Mula menyerah al-Islam, assalam, selamat. Islam itu bisa bermakna selamat, bisa bermakna berserah. Kan gitu? Mula berserah ke Allah, selamat ada. Mula selamat ada, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Tenang surga. Kira lagi. Nikmat tak ada kenikmatan lain melainkan kepada Allah. Tapi ketika jiwa panikan kotor, kita tenang, tidak ada ceritanya. Masalah bertambah. Dan kira macam-macam meracik tersendat, macam-macam sudah efeknya. Efek kesyariat panikan macam-macam. Ibadah berat, ibadah pangeran berat, sopu malah payah juga. Kenapa saya kok susah kali Ustaz bangun subuh? Iyalah orang tadi malam kamu menggunjing orang. Itu berat itu juga. Tak bertanya itulah. Menama tai labung. Karena sudah dibelaikan lubang sasana itu akhir-akhir itu jaga. Coba 2 kopen, 2 elong, 1 nasan, 2 kopen, kemudian dubur kubul. Kalau itu tak terjaga, patutlah tak bangun-bangun subuh. Kan? Itulah penyebabnya, nggak usah tanya lagi. Oh tanya itu pula udah ngaji itu. Tapi lobang nasongai na abek saya tampuk. Itu kan itu jawaban wali songo tuh ikut akan songai na abek. Bahrul sama, bahrul basar, bahrul lisan, bahrul dubur, bahrul kubul. Paneka, nanika tasik cabang. Jadi saking songai na paneka kan ate. Kan iki anak songai na Kak Dinto satu aja masang-masangnya. Kak Dinto kan siap cerita baik, siap cerita buruk. Jadi untuk mengantarkan kepada hulu sungainya, kepada rajanya kan gitu. Kak Dinto jagaan para ramadhan pada kerja. Maka mereka saya kocakan dahirna bismillah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sesangat kan? Mereka wujudna 2 mata, wujudna 2 kopen, wujudna 2 elong, lobang maksudnya elong netong. Lesan, kemudian dubur dan mun panai kata sompet. Makanya kenapa di praktek sampajan paneka suruh sompet paneka bersama dengan mikrat naik zek sompet lobang sasanga
hilang tasentop semua. Di situ kita akan ketemu dengan Lailatul Qadar. Lagi. Oh, cari Lailatul Qadar sampai sabar tak kira nemu. Engko Gunung Sarapi kan. cari Lailatul Qadar pada kata Pak Tetu hening. Coba aing tak ngiler, coba nggak ada angin, nggak ada apa. Makanya ketika kita praktekkan dengan sampai yang mengirat mereka, itu memang aing memang tak ngiler, memang nggak ada pada diri kita yang mengalir. Semuanya sudah ditutup. Coba, itu hening memang. Nah, merupakan dari Lailatul Qadar syariat. Wah, jaga lah pada kecenjangan pada kalau tak ngiler terus. kita asik lah jaga terus apa? Terus bukan tak kira mau jedu nah. Kita ada mau jedu, kada sah. Nah, nikah para rabu sebar macam. Artinya namanya kita pada kata pak, maksud apa nih? Kenyataan apa nih? Kakaknya sari orang. Makanya kan pada puasa kan bisa nahan al-imsak, maknanya puasa kan al-imsak nahan. Pada kasih ditahan pada kamu lihat tahan pada kala tertungkul puro pada kanya mana la ilaha illallah wahdahu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah soce pada kala ternyata ada orang yang soce lena pangeran kembar pada kan coba pada kalau mbok lah kaca coreng, ada dong orang sesuatu lena Allah apa, tapi aku nama dengan mana nyoceh pangeran, oke anda kehebatannya pangeran ya suci, Insyaallah. Nikah para rabu sepada merja, ada aflah man zakkaha wa qad haba man dassaha. Makanya pada ayat pun apa gelak panikan. Waktu zakihim biha pada sambungan waktu ujungnya pada waktu zakihim biha wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah mereka dan orang-orang saya nyuciakan jiwana kemudian wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah maka orang mereka bakal paringi oneng yu'allimuhumul kitab ada kitabna kadim ma kitabna ya bukan kitab kenapa dia akan diabad? Nah, ini kepada Rabu sepada murjad. Makanya pangeran ngucap ikra kita baka binafsika. Coba, maca abad nade ka kitab na abad na tire. Kan pangeran ngucap mereka. Panik kitab panik bade kabe. Ya abad panik bade kabe kitab na. Panik kitab bedahir tablo. Untuk mengungkap kitab helakar beda ya. Berapa? Makanya orang-orang mereka, makanya ujungnya mereka wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah pura orang mereka menata buka kitabnya paling orang mereka berilmu hikmah paling tinggi mereka hikmah mereka ma'rifat buka dia pun Abdul Qadir Jailani begini bagaimana ilmu hikmah puncak dari ilmu hikmah mereka adalah ketika seorang hamba mereka dibuka tabirnya dari Allah Subhanahu wa taala padang pangerannya la ilaha illallah wahdahu la syarika wahdahu la syarikalah. Buka mereka para rabu sepada murja. Maka mula terang proses jiwana. Jiwana karena terang lah kapi tak bisa pateng manusia mereka padang kapi. Lagi. Karena atau muka guru sejati lah. Tapi sama kitab nabot nanti deh. Kitab apa mereka? Tak ada tulisannya, nggak ada harkatnya, nggak ada hurufnya, nggak ada. Sobong tulisan ono papan tanpa tulis, ono tulis tanpa papan. Pada papan sobong tulisannya, pada tulisannya sobong papan. Tapi nyata baca dapat jangka ada kapi. Yang kita bangkit. Lah, kini kapan apa sebenarnya aja? Kan pada kau lekat dentokan senantiasa lalai, makanya kotor jiwa kotor. Tak usah ntar jiwa-jiwa na bersih aja sekali lah lenyap panikakan fana pun makamnya makam fana mun jiwanya sudah tak ada lagi itu sudah makamnya sudah makam fana tapi paling tidak kita di wilayah tariqah paling tidak kita tuh tidak usah ngotori jiwa lah jiwa itu ada karena jiwa itu kan asalnya dari kan itu kan bisikannya bisikan roh kan itu urusannya ke Allah kan gitu wa qul roh min amri wa qul roh min amri rabbi
Itu kan bisikan rohani itu bersih. Bisikan rohani itu bersih, suci. Makanya akan muncul di situ adalah keyakinan. Karena gejolak hati panika. Ketika hati panika melonjak-lonjak, panika nyaman nakso. Oke. Ketika kita meyakini sesuatu, panika nyaman iman. Gimana? Kan gitu. Neka kan nana ate, kan kondisi na ate kan ya panika nyata kan. Padahal kan sabung talasan na memang kakapnya. Lepas ini secara dahir kajiannya sifat 20 paneka, sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat maknawi. Paneka apa dia memang ya apa? Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah kan empat. Kalimatnya la ilaha illa Allah. Berarti kalimat la ilaha illallah paneka kan nyata ya kan? Pada kalau nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah, Allahu paneka nafsiyah, kemudian la ilaha illa paneka salbiyah, kemudian ma'ani paneka mana ma'ani kalimatnya la ilaha, kemudian la paneka yang mana sifat maknawi kan lengkap dia apa paneka bedana. Kan masyarakat sendiri sifat paneka kan beda apa mungkin kan. La ilaha illallah. Makanya itu yang dinafikan, yang maknawiyah itu dinafikan, dahir kita, kemudian yang rohani kita dinafikan, ilaha sifat ma'ani itu dinafikan. Itulah kata aflah man zakka, itu suruh sucikan semua. Rohnya pun tak ada lagi, jiwanya pun sudah tak ada lagi. Baru namanya proses. Pura panikan mana kembali kepada Idul Fitri. Mun pakun daripada kemampuan mereka telasan terus. Telas kau jangan pada gelap mereka kan telas. Telas itu gak ono kan gitu. Bes gak ono wes entek. Udah tak ada, itu kan bahasa Jawa. Tahun yang dari Kak Dim orang kangen pada kok bisa ngecak telasan. Orang Madura lah ngecak telasan kan Madura. Mereka kan asal dari bahasa Jawa, kalau perhatikan dari telas mereka kan sobung. Artinya kita kembali kepada zero, kembali kepada nol, kembali kepada kosong. Makanya simbol nama nakib kalau parenge 010. Mereka beda maknanya. Mereka dulu itu ndak ada, yang ada Allah. Dari situlah kita jadi ada. Kan gitu. Kalau simpulkan aja lah 010 tuh. Kemudian sekarang menjadi ada. Satu simbolnya kan gitu. Nah, mestinya kita sekarang itu wa inna ilaihi rajiun. Jadi inna lillah, ayatnya kan inna lillah. Dulu kita itu daripada Allah kosong, nggak ada. Kemudian kita sekarang ini menjadi ada. Kemudian kewajiban kita sekarang itu kembali ke kosong lagi. Wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita sudah kembali kepada Allah, kosong lagi, kita tak ada lagi kita. Cobalah, tak ada lagi kita kuasa. Secara syariat aja lah. Siapa yang punya kuasa yang hakiki di sekarang nih? Kita punya kekuasaan. Kalaupun 5 tahun tompas. Coba, Pak Presiden 5 tahun ganti. Coba, apa kekuasaan apa? Sekuat-kuatnya kekuasaan kita bila kita sudah mati, ada kita membawa itu semua. Tidak ada lagi kekuasaan orang-orang yang tompas. Jangankan kekuasaan yang ada orang yang pun tak ada lagi. Coba, itu pun secara syariat seperti itu. Karena tidak ada kekuasaan di alam semesta ini. Semuanya berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya hakikat kuasa itu adalah kuasa Allah. Adalah kuasa Allah. Lalu siapa yang mau kita andalkan coba? Apalagi ketika kita sudah pahamnya itu berada pada jiwa dan dahir kita sudah tak ada. Apa yang kita kuasa itu? Makanya sebaik-baik kuasa kita, berdirilah di atas kuasa Allah. Ya kan? Kalau kita berdiri di atas kuasa Allah, maka bukan kita lah yang kuasa. Semua kekuasaan itu hanya kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah. Imanteng apa nih? Kewakun manteng Allah pada hakikatnya. Mungkin saya kadin tahu para bapak.